Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Luciana, NIM D1A020101 dari kelas H Agroekoteknologi. Saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum 3 dan praktikum 4 botani. Praktikum 3. Pertama, daun tunggal dan majemuk. 1. Daun nangka. Daun nangka terdiri dari ujung daun, tepi daun, tulang daun, lamina atau helaian daun, dan juga petiolus atau tangkai daun. Daun nangka termasuk ke dalam daun tunggal, yaitu hanya terdiri dari satu lamina di setiap tangkai atau petiolus. Kedua, daun ubi kayu terdiri dari ujung daun, tepi daun, tulang daun, lamina atau tulang daun, dan juga petiolus atau tangkai daun. Daun ubi kayu termasuk ke dalam daun majemuk, yaitu pada setiap petiolus terdiri atas beberapa helai daun, yaitu 5 helai daun atau lamina. 3. Daun lamtoro atau flamboyan terdiri dari ibu tangkai daun, anak daun, dan juga tangkai anak daun. Daun lamtoro atau flamboyan termasuk ke dalam daun majemuk menyirip genap ganda 2 dengan sempurna karena tidak ada satu anak daun pun yang duduk di ibu tangkai daun. 4. Daun karet. Daun karet terdiri dari ujung daun, tepi daun, dan tulang daun. Daun karet termasuk ke dalam daun majemuk, yaitu pada setiap petiolus terdiri atas beberapa helai daun atau lamina. 5. Daun putri malu. Daun putri malu terdiri dari ibu tangkai daun, anak daun, dan juga tangkai anak daun. Daun putri malu termasuk ke dalam daun majemuk campuran karena mempunyai cabang-cabang ibu tangkai menjari dan terdapat anak-anak daun yang menyirip. Kedua, circumscriptio atau bangun daun. 1. Daun teratai besar. Daun teratai besar mempunyai bangun bulat atau bundar atau orbicularis dengan perbandingan panjang banding lebar yaitu 1:1. 2. Daun jarak. Daun jarak mempunyai bangun perisai atau peltatus yang tergolong daun bulat yang mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun melainkan pada bagian tengah helaian daun. 3. Daun nangka. Daun nangka mempunyai bangun jorong atau ovalis atau eliptikus di mana helai daun agak tebal seperti kulit, kaku, bertepi rata, bulat telur terbalik sampai jorong atau memanjang dengan perbandingan panjang banding lebar sama dengan 1,5-2:1. 4. Daun sirsak. Daun sirsak mempunyai bangun memanjang atau oblongus dengan perbandingan panjang banding lebar sama dengan 2,5-3:1. 5. Daun kamboja. Daun kamboja mempunyai bangun langset atau lanceolatus dengan perbandingan panjang banding lebar sama dengan 3-5:1. Ketiga, apex foli atau ujung daun. 1. Daun oleander. Daun oleander mempunyai ujung daun yang runcing atau acutus, di mana kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas, dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip kecil dari 90 derajat. 2. Daun sirsak. Daun sirsak mempunyai ujung daun yang meruncing atau acuminatus, seperti pada ujung daun yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit, panjang, dan runcing. 3. Daun teratai. Daun teratai mempunyai ujung daun yang membulat atau rontundatus, seperti pada ujung daun tumpul, tetapi tidak membentuk sudut sama sekali sehingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. 4. Daun jambu monyet. Daun jambu monyet mempunyai ujung daun yang rompang atau truncatus, di mana ujung daun tampak sebagai garis yang rata. 5. Daun bayam. Daun bayam mempunyai ujung daun yang terbelah atau retusus, di mana ujung daun memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang sangat jelas, tetapi pada bayam hanya akan terlihat jelas jika dilakukan pemeriksaan teliti. 6. Daun agave. Daun agave mempunyai ujung daun yang berduri atau mucronatus, dengan ujung daun ditutupi oleh suatu bagian yang runcing keras atau duri. Praktikum 4. Pertama, margofoli atau tepi daun. 1. Daun nangka. Daun nangka mempunyai tepi daun yang berbentuk rata, serta tulang daun yang bertulang menyirip. 2. Daun jarak. Daun jarak mempunyai tepi daun yang berlekuk menjari atau palmatilobus
dengan tepi yang berlekuk dan juga susunan tulang menjari. 3. Daun keluih. Daun keluih mempunyai tepi daun yang bercangap menyirip atau pinnatifidus dengan tepi bercangap, sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang menyirip. 4. Daun ubi kayu. Daun ubi kayu mempunyai tepi daun yang berbagi menjari atau malpatipartitus dengan tepi berbagi dan juga susunan tulang daun menjari. Kedua, nervatio atau pertulangan daun. 1. Daun mangga. Daun mangga adalah daun yang bertulang menyirip atau peninervis dengan daun yang mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan dari tangkai daun. Dari ibu tulang muncul tulang cabang sehingga susunannya mirip tulang pada ikan. 2. Daun pepaya. Daun pepaya adalah daun yang bertulang menjari atau palminervis dengan ujung tangkai daun yang keluar di beberapa tulang yang memencar, seperti jari-jari tangan. Jumlah tulang ini lazimnya gasal atau ganjil, yaitu di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedangkan ke samping semakin pendek. 3. Daun sendudu. Daun sendudu adalah daun yang bertulang melengkung atau cervinervis dengan daun yang mempunyai beberapa tulang besar, satu paling besar di tengah dan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi yang semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah atau ujung daun, sehingga selain tulang yang di tengah, semua tulang-tulangnya kelihatan melengkung. 4. Daun tebu. Daun tebu mempunyai daun yang bertulang sejajar atau bertulang lurus atau rectinervis dengan daun-daun bangun garis atau bangun pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Sedangkan tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulang tadi. Ketiga, permukaan daun. 1. Daun kopi. Daun kopi mempunyai keadaan permukaan daun yang licin atau lifeless dan juga mengkilat. 2. Daun ketela rambut mempunyai keadaan permukaan daun yang licin atau lifeless dan juga terlihat suram atau opakus. 3. Daun pisang. Daun pisang mempunyai keadaan permukaan daun yang licin atau lifeless dan juga terlihat berselaput lilin atau prionosus. 4. Daun jati. Daun jati mempunyai keadaan permukaan daun yang kasar atau scaber, di mana permukaan atas daun jati itu halus, dan untuk bagian belakang daun jati terasa lebih kasar dan juga bergerigi. 5. Daun jambu biji. Daun jambu biji mempunyai keadaan permukaan yang berkerut atau rugosus seperti bergelombang dan melekuk pada pertulangan daun. 6. Daun durian. Daun durian mempunyai keadaan permukaan daun yang bersisik atau lapidus di bagian belakang daun. Keempat, tata letak daun pada batang. 1. Batang dan daun serikaya. Tanaman serikaya memiliki pola tata letak daun berseling atau folia distica. Pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat satu daun, sehingga tata letak daun serikaya adalah tunggal tersebar atau folia sparsa. Arah tumbuh batang tegak lurus dan tipe percabangannya adalah monopodial, yaitu batang pokok tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Besar sudut antara dua daun tanaman dengan rumus daun 1/2 dan sudut divergensinya adalah 1/2 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. 2. Batang dan daun kembang sepatu. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwasanya daun kembang sepatu mempunyai rumus daun atau divergensi 2/5. Yaitu untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan, garis spiral atau spiral genetik mengelilingi batang sebanyak 2 kali dan jumlah daun yang dilewati oleh garis spiral tersebut sebanyak 5 daun. Daun pada tanaman kembang sepatu letaknya berselang-seling dan pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat satu daun saja. Sehingga besar sudut antara dua daun tanaman kembang sepatu yaitu atau sudut divergensinya adalah 2/5 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. 3. Batang dan daun nangka. Tata letak daun pada tumbuhan nangka adalah tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap. Pada setiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Daun tegak lurus dengan daun pertama melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali. Daun yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun, sehingga besar sudut antara dua daun tanaman dengan rumus daun 2/5 dan sudut divergensinya adalah 2/5 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat.